Halo guys, saya Ringga Kusuma Wardana. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang memengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Jadi pembahasan di sini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian lingkungan bisnis, komponen-komponen lingkungan bisnis, sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Kita masuk ke pembahasan pengertian lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis adalah keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Seperti yang diungkapkan oleh Madura Jeff dalam bukunya, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Lalu ada Murti Sumarni dan John Supriyanto dalam bukunya Pengantar Bisnis lebih menyebut lingkungan bisnis dengan terminologi lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh money, material, mesin, dan metode. Sedangkan lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara pemasok, dan konsumen. Kemudian lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Di sini akan dibahas mengenai perubahan-perubahan lingkungan dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan yang berubah. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan dinamis di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan memuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Lalu yang kedua ada menerjemahkan faktor lingkungan. Manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Lalu yang ketiga ada menghadapi ancaman dan kesempatan. Manajer melakukan suatu peta keterkaitan cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Mungkin cukup sekian materi untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga saja bermanfaat. Terima kasih.